aku tuh ngerasa ya, aku nggak tahu ya itu karena faktor baby blues atau apa, yang jelas aku tuh bener-bener ngerasa udah parah, udah nggak beres banget ya. Sampai bayangin aja guys, sampai anak aja aku nggak peduli gitu kan, sampai ada pikiran buat ninggalin anakku di rumah. Aku pergi aja sendiri saat orang nggak ada di rumah, aku tinggalin aja anakku dua itu di rumah kan, ntar WA aja orang suruh ambil anakku di rumah kayak itu, aku lagi pergi. Itu kan hatiku tuh udah sebenarnya nolak, nggak mau ngelakuin itu, tapi otakku tuh selalu mikir gitu. Jadi wabarakatuh. Salam Wong Kita Galo tapi bukan Wong Gilo guys. Mau kemana kita? Jadi hari ini kita nggak akan kemana-mana ya guys. Hari ini kita akan di rumah aja. Hari ini kita akan kembali ke sesi sharing-sharing lagi ya. Jadi kita nggak akan bikin DIY hari ini, kita nggak akan jalan-jalan hari ini ya. Kita akan sharing-sharing, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu bersama ya. Jadi apa yang aku tahu akan aku sampaikan kepada kalian ya. Jadi yang akan aku sharing ke kalian hari ini masih bertemakan tentang ruqyah ya guys. Hari ini aku akan membahas apa itu ruqyah, pengertian ruqyah, dan alasan kenapa kemarin aku di ruqyah ya guys. Tapi sebelum itu tolong kalian tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat bikin video. Nah, sebelum kita masuk ke cerita dan alasan kenapa aku di ruqyah, sebelum itu kita akan bahas mengenai apa itu ruqyah dan pengertiannya ya guys. Jadi, apa yang aku sampaikan ini adalah apa yang aku ketahui ya. Jadi, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Jika memang penyampaianku agak salah atau apa mohon dimaklumi ya. Nah, jadi ruqyah sendiri itu adalah salah satu metode penyembuhan untuk orang-orang yang sakit ya guys. Sakitnya ini bisa karena berbagai macam hal ya. Bisa karena sakit gangguan jin, terkena sihir, gila, atau penyakit fisik lainnya ya. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit rohani atau batin saja guys, atau penyakit gangguan jin saja, bukan seperti itu ya guys. Jadi ruqyah ini adalah obat seluruh penyakit ya. Ya, bukan hanya untuk yang kesetanan aja ya, bukan. Itu masyarakat kita tuh sering keliru tentang hal itu ya. Jadi di pikiran masyarakat kita tuh kalau orang yang di ruqyah tuh orang yang kesetanan aja gitu kan, padahal itu tuh salah banget, itu tuh keliru banget ya. Jadi ruqyah itu bisa banget untuk penyakit fisik guys ya. Metode yang digunakan dalam proses ruqyah itu seperti yang kita tahu ya, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dimana kita udah nggak apalagi kalau kita orang Islam kan, kita udah nggak asing lagi ya kalau dengar yang namanya di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu petunjuk dari Allah, termasuk tentang penawar atau untuk pengobatan gitu. Karena Allah itu nggak akan menurunkan suatu penyakit kalau tidak ada obatnya guys. Jadi Allah itu maha mengetahui ya, maha mengenal segalanya. Jadi tidak mungkin terjadi sesuatu jika tidak ada obatnya guys ya. Ruqyah itu adalah salah satu upaya kita untuk sembuh ya dari berbagai macam penyakit ya. Berserah diri, meminta pertolongan Allah, mohon diberi kesembuhan gitu kan. Itulah tujuan utama kita ingin ruqyah. Jadi kita itu ingin benar-benar sembuh, ikhlas, ridho, dan bertujuan semata-mata karena Allah yang maha pemberi kesembuhan gitu guys ya. Sebenarnya ruqyah itu sendiri pengobatan hati. Jadi seperti yang kita tahu ya, di dalam tubuh kita ini ada satu organ atau segumpal daging, yang mana bila organ itu rusak maka akan rusaklah seluruhnya, dan jika organ tersebut bagus atau baik maka akan baik seluruhnya. Jadi orang yang sudah di ruqyah itu guys, perasaan hati itu akan lebih sedikit tenang gitu kan, emosi itu lebih terkontrol. Pokoknya hati tuh rasanya tuh plong banget, lega, jernih gitu, berpikir tuh jernih banget ya. Kalau yang aku rasain kemarin kayak gitu. Jadi hati tuh rasanya bersih banget gitu kan ya. Nah jadi makanya aku di sini simpulkan bahwa ruqyah itu adalah ngobatin hati.
Kenapa ruqyah itu bisa untuk penyakit fisik juga atau penyakit badan juga? Ya karena kembali ke poin yang tadi, yaitu hati itu berhubungan sama hati kita. Jadi kalau hati kita baik, seluruhnya itu akan baik. Jadi kalau hati kita buruk atau jelek atau terganggu, seluruhnya akan terganggu. Misalnya nih guys ya, kita mempunyai hati yang terganggu misalnya kan. Nah, kita punya hati yang kotor. Jadi kita tuh orangnya mudah iri, mudah dengki. Jadi kalau lihat tetangga misalnya ada beli mobil baru, kita jadi iri kan, jadi pusing sendiri mikirin tetangga kok bisa ya kebeli mobil gitu kan. Nah, karena kita iri, kita tuh jadi pasti kan otomatis kita tuh jadi kesel sendiri lihat tuh orang kenapa bisa beli mobil, dan akhirnya efeknya itu kembali ke tubuh kita ya. Otomatis kita pasti akan migrain tuh ya, mikirin gimana tuh orang bisa beli mobil, gimana caranya gue bisa beli mobil juga gitu kan, gimana caranya gue bisa ngumpulin duit cepet supaya bisa beli mobil juga. Bener gak tuh? Bener kan? Nah, jadi memang bener guys ya, bahwa memang hati ini adalah raja di tubuh kita. Jadi semua yang ada di tubuh kita ini tergantung hati kita. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah ya, insya Allah semuanya akan ikut baik ya. Salah satu contoh kecilnya aja, misalnya orang yang sering makan hati, sering nahan hati, sering dongkol gitu kan, itu orangnya itu cenderung kemungkinan akan terkena penyakit stroke. Kenapa? Ya karena itu emosinya itu nggak terluapkan ya. Jadi nahan hati aja gitu kan, hatinya itu sering dongkol, sering ngedumel sendiri mungkin kan. Jadi efeknya itu akan terasa ke tubuhnya guys. Jadi makanya diambil kesimpulan, apa salahnya ya kalau orang misalnya baru terkena stroke gitu kan, stroke parah, apa salahnya untuk dibawa aja dulu ruqyah gitu kan. Siapa tahu Allah berikan kesembuhan melalui ruqyah, karena ruqyah itu jadi menurut aku pribadi sih ya, memang kita beneran ngerasa sakit, apa salahnya selain dari pengobatan medis, kita juga apa salahnya untuk minta ruqyah syariah. Nah, itulah sedikit pengertian tentang ruqyah yang aku ketahui. Semoga dengan sharing hari ini kalian akan sedikit lebih terbuka tentang ruqyah dan tidak menganggap bahwa ruqyah itu adalah untuk orang yang kesetanan aja ya guys. Alasan kenapa aku di ruqyah, jadi aku tuh ngerasa udah ada yang gak beres itu mungkin sekitar pertengahan 2019 ya guys. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh orangnya gimana ya, gak bisa banget yang namanya kontrol emosi. Terus aku tuh orangnya kalau ngomong ya suka gimana ya, aku sih kadang suka ngerasa ya nyakitin hati orang banget gitu kalau ngomong. Pokoknya ceplas-ceplos aja gitu, nggak mikirin perasaan orang yang dengar gimana gitu kan ya. Nah, jadi awal mulanya itu, tapi aku tuh belum ada saat itu pikiran untuk ruqyah. Aku tuh hanya ngerasa kok aku gini banget gitu kan, ya ngerasa sendiri aja gitu kan. Tapi buat ruqyah tuh belum ada. Seiring berjalannya waktu itu aku ngerasa makin hari makin gak beres aja gitu ya, terutama masalah keluarga. Dan aku gak bisa jelasin sama kalian masalah keluarganya itu karena apa. Yang jelas hubungan sama keluargaku ya, aku rasain tuh makin hari kok aku tuh makin kerjaanku mau minggat aja gitu dari rumah, mau pergi aja kerjaanku tuh nggak betah banget di rumah ya. Terus aku tuh ngerasa sering kayak mikir sendiri gitu, ngomong dalam hati, udahlah aku pergi aja lah, aku tinggalin aja suami sama anakku, seperti itu guys. Pokoknya aku tuh ngerasa gimana ya, kayak nggak peduli lagi gitu sama keluargaku gitu guys. Jadi aku tuh pokoknya ngerasa gitu ya, tapi aku tuh udah mikir kan kayaknya perlu nih di ruqyah gitu kan. Nah, makanya aku kemarin sempat ruqyah kan, aku cerita sebelumnya itu udah 2 kali tapi nggak ada reaksi ya guys. Jadi aku tuh ngerasa masih belum puas hati aja gitu ya. Nah, akhirnya puncaknya itu aku tuh selesai lahiran anakku yang nomor 2 ya. Jadi selesai lahiran si Hanum, aku tuh ngerasa lebih sensitif. Terus emosionalku tuh bener-bener nggak kekontrol gitu ya guys. Jadi aku tuh bingung ya, itu antara kena yang namanya baby blues atau karena memang ada sesuatu yang salah sama aku ya. Jadi aku tuh bingung juga, nggak bisa jelasin sama kalian itu karena apa. Yang jelas aku tuh ngerasanya apalagi semenjak aku sudah lahiran anakku yang kedua itu, aku tuh ngerasa pokoknya nggak beres banget.
puncaknya itu pokoknya anakku nangis pun aku biarin aja guys. Aku tuh ngerasa nggak ada rasa keibuan sama sekali sama anakku itu. Jadi anakku nangis aku biarin aja, aku nggak peduli gitu kan. Fisikku nggak peduli lihat anakku nangis, tapi dalam hatiku tuh aduh ini aku udah nggak beres, aku udah nggak beres, ini pasti ada yang salah gitu kan. Makanya aku tuh jadi gelisah sendiri guys, gelisah terus, was-was terus, pikiran tadi jelek terus. Dalam hati tuh sering bilang mau udah minggat aja, pergi aja kamu dari rumah gitu kan, tinggalin anak sama suami, mendingan kamu hidup bebas, seperti itu guys. Pokoknya itu yang aku rasain ya. Nah jadi sampai akhirnya aku baru cerita sama temenku dan dia akhirnya menyarankan aku untuk coba deh ruqyah di situ kan. Intinya itu aku tuh ngerasa ya, aku nggak tahu ya itu karena faktor baby blues atau apa, yang jelas aku tuh bener-bener ngerasa udah parah, udah nggak beres banget ya. Sampai bayangin aja guys, sampai anak aja aku nggak peduli gitu kan, sampai ada pikiran buat ninggalin anakku di rumah. Aku pergi aja sendiri saat orang nggak ada di rumah, aku tinggalin aja anakku 2 itu di rumah kan. Ntar WA aja orang suruh ambil anakku di rumah, kayak itu aku lagi pergi. Itu kan hatiku tuh udah sebenarnya nolang, nggak mau ngelakuin itu, tapi otakku tuh selalu mikir gitu. Akhirnya alhamdulillah setelah ruqyah itu hati itu lebih tenang, pikiran lebih tenang, rajin jadi bukannya rajin ya, jadi mau sholat juga. Terus emosi tuh yang jelas lebih terkontrol guys, lebih bisa mengontrol emosi ya. Mungkin itu aja yang mau aku sharing sama kalian hari ini ya. Semoga kalian ambil hikmahnya aja, petik pelajaran dari ceritaku hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti aku akan sharing lagi di video selanjutnya tentang bagaimana caranya ruqyah mandiri. Nah jadi sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.